الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على أفضل الخلائق والبشر سيدنا محمد الرشيد المضر وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang baik ini mari sama-sama kita menumbuh ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Tahun telah berganti, liburan telah usai, dan semester ganjil berubah menjadi genap. Saat ini seluruh aktivitas pendidikan berada pada awal kegiatan belajar mengajar seperti seharusnya. Pada pembukaan kegiatan belajar yang sama-sama kita hadiri kemarin, selain memohon maunah pertolongan Allah atas kelancaran seluruh kegiatan belajar, segala doa dan motivasi belajar juga turut disampaikan oleh guru-guru kita dengan harapan agar semangat dan ruh menuntut ilmu itu kembali meresap ke dalam sanubari dan membumi di tubuh kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba Allah yang baik, sudah sepatutnya keadaan dan kualitas diri kita terus bergerak menuju tingkatan yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Terlebih lagi di hadapan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Apa yang telah dipelajari pada semester yang lalu haruslah bisa menopang kita untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu yang baru di kemudian hari. Akan tetapi perjalanan meraih warisan para ulama yang berlimpah ini tidaklah mudah. Di hadapannya terbentang berbagai rintangan yang harus dilalui: kemalasan, rasa sombong, tidak percaya diri dan lain-lainnya, sehingga kesabaran, istiqomah, dan keteguhan dalam menuntut ilmu harus tetap ditumbuhkan dan lestari di dalam diri. Kesabaran, istiqomah, dan keteguhan akan bisa diraih jika menjalani hari-hari menuntut ilmu dengan penuh kesabaran. Sabar, istiqomah, dan teguh dalam menghadapi belajar dan guru. Sabar, istiqomah, dan teguh dalam menghadapi seluruh rintangan dan godaan menuntut ilmu. Berat, sungguh sangat berat, sehingga ketiganya tidak akan bisa dilakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah tidak akan datang kecuali dengan doa dan usaha yang terus-menerus. Lihatlah bagaimana Allah menjabarkan bahwa keteguhan, sabar, dan istiqomah itu datang darinya, bahwa ketiganya merupakan kebutuhan seorang hamba dalam menjalani kehidupan dunia, terutama dalam menuntut ilmu dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Inna la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litabtaghi 'alaina ghayrah wa idzan lattakhadhuka khalila wa laula an thabbatnaka laqad ji'ta tad'u ilayhi syai'an qalila idzan la tad'naka bi'fal hayati wa bi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira." Dan sungguh mereka hampir memalingkanmu, wahai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentulah mereka menjadikan kamu sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguhkan hatimu, dan sekiranya kami, Allah SWT, tidak memperteguhkan hatimu, wahai Muhammad, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka yang kafir. Kalau terjadi demikian, maka benarlah kami akan rasakan kepada siksaan yang berlimpah ganda di dunia dan
siksaan yang berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang dukungannya kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa hanya Allah yang mampu meneguhkan pendirian Nabi Muhammad SAW. Hanya Allah yang memeliharanya, menyelamatkannya dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang ingin menipu daya dan menipu muslihat. Dialah Allah SWT yang mengatur urusan serta menolongnya. Dia tidak akan menyerahkan pada seorang pun dari kalangan makhluknya. Bahkan dialah penolong, pelindung, pemelihara, pendukung, dan yang memenangkan agamanya terhadap semua orang yang memusuhi dan menentangnya, baik yang ada di belahan timur maupun yang ada di belahan bumi barat. Semoga Allah melimpahkan salam kepadanya sebanyak-banyaknya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak hanya meminta dan berdoa dengan sebenar-benarnya agar senantiasa dianugerahi keteguhan, kesabaran, dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW memperbanyak dan tidak bosan-bosan untuk mengucapkan doa yang baik-baik yang lantas Nabi Muhammad SAW tentang alasannya. Sungguh hati itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membolak-balikkannya sebagai mana yang Dia kehendaki. Sehingga dalam banyak ayat Al-Quran Allah mengajarkan kita bagaimana cara berdoa meminta keteguhan hati. Di antaranya adalah doa ihdinas siratal mustaqim yang selalu berulang kita panjatkan dalam setiap rakaat sholat kita. Hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beratnya keteguhan, istiqomah dan kesabaran terlihat dari sedikitnya orang yang mampu memilikinya. Hal tersebut tergambar dalam suatu ungkapan yang dikutip oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim tentang keteguhan itu sendiri. Dikatakan dikullin ila sya'ul ula harakatu walakin azizun fil rijali sadatu. Setiap orang mampu untuk berusaha meraih kemuliaan, akan tetapi sedikit yang teguh bertahan hingga meraih keberhasilan. Karenanya keteguhan, sabaran dan keistiqomahan memberikan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang berhasil menjaganya, yaitu akan mendapatkan penjagaan, bimbingan dan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la yasta'adani la'u'tiyannahu." Dan senantiasa hambaku jika mendekatkan terus-menerus dirinya kepadaku dengan amal-amal ibadah, niscaya aku pun akan mencintainya. Aku akan mencintai seorang hambaku sehingga selalu membimbingnya dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam perbuatan tangannya, dan meluruskan langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan memenuhi permohonannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan. Dalam hadis di atas, lafaz yang digunakan adalah mayazalu yang berarti berkelanjutan dan terus-menerus. Itulah yang dinamakan istiqomah, teguh dan senantiasa sabar dalam melakukan kebaikan, dan diantaranya adalah dalam menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu mulai saat ini mari latih diri kita untuk berusaha teguh, sabar dan istiqomah, serta membiasakannya untuk senantiasa meminta pertolongan Allah pada setiap doa kita, agar diberikan keteguhan dan istiqomahan dari yang menuntut ilmu dalam mencapai kemuliaan dan keutamaan. Sebab yang kemudian tidak akan diraih kecuali dengan berusaha dan berdoa, serta memaksakan dan membiasakan diri kita untuk
حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على أفضل الخلائق والبشر نبينا محمد القرشي المضر وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصدق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلن، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث من أيها المؤمنون، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر الإسلام، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تنجنا من الكبر والرياء ومن وهن الاستعلاء. اللهم وألبسنا لباس التواضع والتقوى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الثبات في الأرض والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.